Halo teman-teman, selamat datang lagi di channel YouTube saya. Buat teman-teman kalau masih ingat sama salah satu ikanku, red semerantau yang namanya Siberia, ini ikannya ada di belakang ini. Ini dulu aku beli dari orang Semarang apa Ungaran gitu, pokoknya sekitar Semarang. Udah cukup lama sih di tempatku. Kondisi terkini dia sekarang ternyata gigit ekor ya. Gigit ekor itu termasuk salah satu penyakit, bukan salah satu sih, sumber penyakit itu yang bikin owner Cana itu bisa benar-benar frustasi kalau kena gigit ekor ini kan. Kita udah keep bagus-bagus, treatment lama itu, gigit ekor rasanya wes susah diungkapkan dengan kata-kata pokoknya. Udah pasti bakal frustasi kalau nggak sembuh. Ini kondisi si Siberia yang sekarang ini jadi ekornya ini parah banget ya. Ini ekornya sampai keriting-keriting tulangnya. Ini dulu pernah, aku sebenarnya kan dulu kan pernah lihat dia gigit ekor, tapi belum separah ini. Jadi dulu pernah sempat sembuh. Aku coba di kamteng dulu sama ikan lain, terus sampai ekornya penuh itu sembuh dia. Tapi ternyata setelah 1 minggu selewat ekor itu penuh, dia kembali jadi gigit ekor lagi kayak gini. Akhirnya aku putusin buat ngoperasi Siberia ini. Jadi nanti bakal aku potong ekornya. Buat teman-teman yang mau coba bisa ikutin nanti cara-caraku. Tapi ini benar-benar harus dengan tangan yang profesional atau yang udah terbiasa salon ikan atau apalah. Jadi tahu bener mana yang harus dipotong. Jadi jangan sampai nanti bikin ikan ini malah jadi cacat. Jadi si Siberia ini udah kita ambil dari tanknya. Nah ini yang aku bilang tadi, kenapa nggak sembarangan ya Jim ya. Ini bukan untuk dicoba-coba, apalagi iseng-iseng gitu ya. Karena ini bisa berakibat fatal kalau salah, bisa bikin si ikan ini bisa jadi cacat. Oleh karena itu kenapa aku minta bantuan si Jimmy ini, karena dia udah terbukti pernah ya Jim, pernah ngoperasi ikanku juga, cana-canaku juga pernah dioperasi sama Jimmy dan hasilnya cukup oke. Terus background dari Jimmy ini dulu kan juga main cupang dan sering nyalon-nyalon cupang juga ya. Oke. Untuk yang pertama, teman-teman itu harus siapin untuk biusnya ya Jimmy ya. Buat ikannya supaya lebih tenang. Juga mengurangi rasa sakit. Oh gitu. Jadi buat mengurangi rasa sakit ikannya juga biar dia tidak berontak lah intinya waktu kita operasi itu ya. Teman-teman bisa gunain es batu kalau nggak ada obat bius. Walaupun memang ada obat bius khusus ya buat ikan, tapi karena kemarin-kemarin udah coba pakai es batu aja cukup dan terbukti aman. Jadi kali ini kita bakal pakai es batu aja untuk biusnya. Kita langsung masukin es batunya. Ini sebelumnya kita harus siapin ember dulu atau apalah, styrofoam boleh, pokoknya seadanya. Yang penting bisa buat membius ikan ini. Kita masukin dulu es batunya. Sip. Habis ini kita langsung rilis apa tunggu dulu? Langsung rilis. Langsung dirilis. Ikannya langsung dirilis. Oh, jadi jangan tunggu airnya sampai dingin dulu malah. Jadi biar si ikannya itu menyesuaikan, dia tambah dingin gitu perubahan suhunya ya. Oke. Sip, langsung aja. Semoga sembuh nak. Untuk proses pembiusannya ini kita butuh berapa lama ini? Tergantung dari ikannya. Oh jadi tergantung, tidak bisa dipastikan. Oh ini dia kelihatan mau berontak ini. Biasanya lompat-lompat atau enggak? Enggak sih, cuma ketahanan ikan kan masing-masing. Oh jadi kita, nah itu yang nggak bisa dicontoh itunya. Kita harus tahu kapan ikan ini siap buat dioperasi. Jadi ciri-cirinya gimana? Ikan mulai tenang, dipegang juga enggak kemana-mana biasanya. Oh ini dia masih gerak-gerak. Juga jangan terlalu lama ya berarti? Iya, kalau terlalu lama kelewat. Siap. Jadi nanti kita sambil nunggu si Siberia ini dia mulai terbius ya, atau biar dia tenang. Aku kasih tahu teman-teman dulu peralatan apa aja sih yang diperlukan buat operasi ini. Ini yang pertama, ini menurut si Jimmy ya, ini pertama kita butuh gunting ya Jimmy.
gunting, terus jarum pentul, pokoknya yang tajam, diusahain barulah pokoknya. Satu lagi ini peso ya. Ini peso apa ini? Pisau khusus. Pokoknya ini enggak usah kayak gini lah. Cutter juga bisa ya. Bisa. Pokoknya yang tajam usahakan baru ya. Sama ada pinset, terus ada kanebo ini. Satu lagi yang paling penting, kalian harus siapin penerangan yang cukup karena masa sih ya kalian mau gelap-gelapan motong, nanti kalau salah motong ya itu yang tadi aku bilang akibatnya sangat fatal. A few moments later. Sekarang udah sekitar 15 menitan ini dan udah kelihatan ikannya udah lumayan tenang, dia nggak berontak. Jadi kita mulai langsung eksekusi. Oke Jim, langsung eksekusi. Siap. Yuk. Nah ini kenapa harus ada temennya atau nggak bisa sendirian. Nah ini satu orang itu berfungsi buat megangin. Ini harus pegangin kenceng banget kayak gini. Satunya bertugas untuk eksekusi. Langsung dipotong aja. Wah, ini motongnya berarti harus sampai pangkalnya Pak Jim? Di belakangnya bengkok. Oh, jadi harus dicari tulang mana yang paling belakang yang bengkok. Jadi dipotongnya di situnya langsung. Untuk menghindari yang lain ikut bengkok juga ya. Iya. Setelah dipotong, ini juga langsung diserit. Itulah kenapa kita pakai jarum ya ini sih. Untuk faktor-faktor yang menyebabkan ikan gigit ekor ini sebenarnya ada macam-macam ya. Itu yang biasa atau yang biasa dialami itu biasanya karena stres. Stres itu bisa dari tidak cocok dengan airnya atau tidak cocok dengan suhu air atau suhu udara, terus gagal adaptasi, kurang cocok dengan lingkungan sekitar lah, pokoknya itu menyebabkan dia stres dan akhirnya dia jadi gigit ekor. Terus ada lagi itu gara-gara alergi pakan. Itu teman-teman sendiri yang harus tahu itu alergi pakan apa. Terus yang paling umum itu biasanya ada jamur atau ada bakteri di ekornya. Itu kalau ada jamur atau ada bakteri di ekor, itu teman-teman bisa bersihin pakai obat-obatannya itu yang biasa dipakai itu bisa pakai Melavik atau obat hijau itu ada Agriflavin juga. Pokoknya banyak itu di toko-toko online tersedia. Setelah proses operasi, ini biasanya aku siapin satu styrofoam kayak gini. Ini aku kasih air yang benar-benar bersih. Aku kasih ke tapang dulu biar ikannya nggak stres ya jadinya. Oke, jadi kita langsung masukin aja ke air yang bersih ini. Kita kayak rekondisi awal lah. Jadi biar ikannya itu nggak gampang stres, atau nanti kalau kita sudah pindah ke tank itu dia juga nggak stres. Untuk faktor-faktornya, kenapa sih ikan kita ini bisa sampai gigit ekor kayak gini tuh? Aku udah banyak tanya ke teman-teman yang udah ngalamin juga, walaupun ya ini nggak pasti, faktornya itu juga belum pasti. Mereka juga yang aku tanya itu juga banyak pendapatnya macam-macam sih. Jadi aku simpulkan ini juga belum pasti ya. Itu faktor itu pertama itu bisa dari stres. Stres itu bisa dari adaptasi gagal, terus faktor air juga dia nggak cocok dengan airnya, pH-nya atau TDS-nya terlalu tinggi, terus bisa dari suhu udara itu juga termasuk. Pokoknya stres itu meliputi gagal adaptasi. Untuk faktor yang kedua, penyebab dari gigit ekor ini bisa dari alergi pakan. Nah, alergi pakan itu bisa teman-teman simpulkan kayak gini. Teman-teman nggak pernah kasih makan misalnya udang, terus misalnya bisa udang, bisa cacing, bisa berbagai macam makanan lah ya. Teman-teman biasanya kasih makan udang biasanya. Setiap harinya udang, terus hari ini kalian tuh kasih cacing.
terus besoknya kok ikan gigit ekor. Nah, itu bisa disimpulkan ikan teman-teman mungkin itu alergi dari cacing itu. Walaupun juga tentang alergi pakan ini juga belum bisa dipastikan 100%. Faktor yang ketiga yang biasa dialami teman-temanku sesama kiper cana itu bisa karena jamur atau bakteri yang ada di ekor. Nah, untuk pengobatan ini itu teman-teman harus cari dulu, memang ada titik atau kutil di ekor. Itu bisa teman-teman ilangin dulu. Ya, caranya bisa dari yang kayak tadi, operasi tadi juga bisa. Hilangin kutilnya tadi. Setelah itu kalian bisa nambahin pakai obat-obatan, bisa pakai Melavik atau pakai Akriflavin. Itu banyak di toko-toko online. Untuk operasi yang saya lakukan barusan ini itu nggak untuk teman-teman tiru ya sebenarnya. Kecuali kalau teman-teman itu memang ada orang yang benar-benar bisa atau berpengalaman atau profesional di bidang salon-salon ikan, dan juga kalau memang benar-benar belum parah banget sampai tulangnya bengkok-bengkok keriting itu nggak perlu lah sampai harus dioperasi dulu. Jadi sekian konten kali ini, semoga bermanfaat buat teman-teman. Buat teman-teman yang punya ikan gigit ekor itu jangan berkecil hati, pokoknya sabar aja. Aku itu juga sebenarnya ada 9 ekor total yang gigit ekor, dan dari 9 itu hanya 2 yang benar-benar sembuh. Aku juga nggak berani bilang dia sembuh total, intinya dia yang 2 udah sembuh. Terus kalau pun dia sembuh itu berarti masih rezeki kalian. Oke, jadi sampai sini dulu konten kali ini, nanti kita sambung lagi di konten-konten menarik selanjutnya.